الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kedudukan seseorang di muka bumi ini berbeda-beda. Kondisi yang dialami, yang dilalui setiap insan, makhluk yang paling mulia yang telah diciptakan oleh Allah berupa manusia, seperti kita ini diciptakan berbeda-beda. Pekerjaannya beda, kesibukannya beda, meskipun waktunya sama 24 jam, tapi yang kita lakukan, yang kita lalui, yang kita jalani setiap harinya berbeda-beda. Dari perbedaan inilah tentu kita bisa melihat perbedaan-perbedaan tidak usah jauh-jauh dalam kehidupan kita dalam satu keluarga dengan saudara kita. Tentu kita akan melihat diri kita dengan saudara kandung kita, bisa jadi dengan adik kita, dengan kakak kita. Tentu kita akan memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan inilah yang menjadikan keragaman kehidupan kita di tempat kita tinggal. Kita melihat saudara-saudara kita yang lain, tentu penilaian kita berbeda juga. Oleh karena itu, yang biasa yang kita nilai adalah kegemerlapan yang dimilikinya. Yang bisa kita simpulkan sesaat adalah kita berbeda dengan yang lainnya. Mungkin itu yang sering kita temukan. Mungkin itu yang sering kita dengar ketika kita bercakap-cakap, ketika kita berngobrol dengan saudara kita, tak luput dengan menilai orang lain, memandang orang lain, dan yang dipandang adalah satu yang paling menonjol adalah keberadaannya saat ini. Seberapa besar kekayaannya saat ini tidak bisa dipungkiri. Dimanapun terjadi seperti ini, karena kemuliaan seseorang hidup di dunia ini sebenarnya tidak terletak pada seberapa tinggi jabatan yang dimiliki saat ini. Kemuliaan seorang manusia tidak dinilai dari pekerjaannya apa saat ini, seberapa besar rumah yang ditinggali saat ini. Sebenarnya kemuliaan seseorang itu tidak dinilai dengan seberapa banyak uang yang dimiliki saat ini. Kemuliaan seseorang juga tidak dilihat dari kondisi, mungkin rumahnya sangat sederhana, lantainya masih tanah, tidak pakai tembok, hanya kayu dan genteng itu saja. Manusia juga tidak dinilai dari kesederhanaannya yang saat ini yang kita lihat. Kita lihat, kita amati kanan kiri tetangga kita. Bukan itu saudaraku. Kemuliaan seseorang adalah dinilai dari sisi yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, di antara nikmat yang besar yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita nikmati setiap harinya, mungkin barangkali sampai detik ini banyak di antara kita tidak menyadari bahwa wujud nikmat itu adalah ada nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ini adalah merupakan nikmat yang sangat istimewa yang kita miliki saat ini. Yang nikmat ini tidak pernah akan dirasakan oleh umat selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana surat Al-Anfal ayat 33, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Dari penjelasan ayat ini memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa jika kita bisa menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, artinya apa? Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan, Nabi yang selalu kita kenang, yang selalu kita ingat, bahkan namanya pun insya Allah setiap saat kita menyebutnya. Benar sudah wafat, karena Nabi seperti kita manusia biasa. Tetapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak seperti kita. Beliau sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita, artinya apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dicontohkan, apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi kita tercinta, dan saat ini di hari yang penuh mulia ini, di hari Jumat ini kita masih melaksanakan apa yang sudah diajarkan beliau, maka sebenarnya kita menghadirkan Nabi kita tercinta dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana cara menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita saat ini? Jarak antara sahabat dengan diri kita saja sudah berapa tahun? Sangat jauh sekali. Maka yang bisa kita lakukan yang pertama, dengan beristiqamah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Karena dalam hadis, man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia benar-benar menghidupkan aku, dan barang siapa yang menghidupkan aku, maka bersamaku di surganya Allah. Al-Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka kata menghidupkan aku dalam teks ini tentunya tidak seperti yang kita artikan. Kata menghidupkan aku yang dimaksud adalah bukanlah secara zahir Rasulullah kembali hidup secara kasat mata di hadapan kita saat ini. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab apa yang kita sampaikan ke setiap saat. Selalu menjadi tauladan dalam kehidupan kita. Maka dengan menghidupkan sunnahnya, maka menghidupkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, sama saja menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, apa saja yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita contoh dari Nabi kita? Banyak hal. Seperti halnya ketika kita bersedekah setiap saat, apa yang kita miliki, kita punya es, ketika ada tamu kita suguhkan. Tidak ada es, air putih bisa kita lakukan. Tidak ada uang, tenaga bisa kita sumbangkan. Tidak ada tenaga, tidak ada waktu, pikiran yang kita sumbangkan. Ini juga termasuk sedekah kita. Maka mencontoh
apa yang sudah dicontohkan Nabi kita tercinta, yang saat ini sudah mampu, sudah beristiqamah menjaga wudunya, maka amalan menjaga wudu termasuk apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Yang setiap hari, mungkin ketika setiap selesai solat subuh atau menjelang mau tidur, yang beristighfar minta ampunan kepada Allah, beristighfar memohon ampunan kepada Allah, ini juga termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seruan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, telinga kita mendengar, hati kita tergerak, kaki kita langsung melangkah menuju musalla, menuju masjid yang kita cintai untuk melaksanakan salat berjamaah bersama saudara-saudara kita. Ini juga sunnah Nabi. Ketika selesai salat Isya, kita salat witir. Ketika pagi hari, mentari pagi sudah mulai muncul, sebelum memulai aktivitas kita gelar sejadah kita masuk dengan waktu duha, maka ketika kita mengamalkan salat duha, kita termasuk umat yang mencontoh apa yang sudah dicontohkan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, apa yang sudah kita lakukan tentunya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menghadirkan Rasulullah, yaitu memperbanyak ucapan salam, memperbanyak ucapan salam dan penghormatan kepada Nabi kita tercinta. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghargaan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56. Selain keutamaan solawat yang begitu besar yang kita ucapkan, yang sudah kita istiqomahkan setiap waktu, keutamaan solawat memiliki keutamaan yang luar biasa. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi. Tidaklah seseorang memberikan salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan nyawaku sehingga aku membalas salamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya masih dapat memberikan salam yang berupa doa kepada umat-umatnya. Hal ini semuanya yang menjadikan landasan keyakinan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa hadir dalam majlis-majlis maulid yang diisi dengan membaca salawat, dan ketika kita berdiri Nabi Muhammad menghampiri kita. Inilah yang kita yakini saat ini. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menjaga dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita harapkan ketika kita hidup di dunia ini? Tentu yang kita harapkan hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah apapun bentuknya boleh. Siang malam boleh. Ketika saudara-saudara kita tidur, kita bangun, tidak ada yang melihat atau ada yang melihat, tapi ingatlah yang kita lakukan ibadah bentuknya apa? Bentuk yang sangat kecil, ringan atau berat, bahwa apa yang kita lakukan tidak ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, tidak ingin mendapatkan penghargaan dari selain Allah. Yang kita harapkan hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita semuanya menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.